Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ahmadi Fathur Rahman Tardiri di pertemuan kedua mata kuliah Ulumul Quran. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas dua hal, yaitu proses turunnya Al-Quran dan penulisan wahyu dan pembukuan Al-Quran di masa awal. Nanti di bagian turunnya Al-Quran ada pembahasan agak mendalam soal 7 bahasa sab'atu ahrufin dalam Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita tahu turun itu bertahap di dunia. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya dari mana Al-Quran itu berasal. Pernyataan pertama menyatakan bahwa Al-Quran itu sejatinya berasal dari Lauhul Mahfuz, atau kalau dalam Quran surat Al-Waqi'ah itu fi kitabim maknun, jadi di tempat yang terjaga. Ini mirip kalau dalam bahasa agama yang di Yahudi kalau nggak salah, itu seperti kayak peti gitu loh di dalam itu. Tapi itu di mana posisinya kita kan nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas Lauhul Mahfuz itu kan terjaga. Jadi barangkali ada di tempat paling aman di mana hanya Tuhan yang tahu, kira-kira begitu. Di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Jadi keterangannya di situ. Sementara yang kedua, setelah di Lauhil Mahfuz, Quran ini diturunkan ke langit dunia. Sebagaimana kita semua tahu, ada pernyataan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar di surat Al-Qadar ayat 1, atau di bulan Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi dari Lauhil Mahfuz tadi turun ke langit dunia, stay di sana. Jadi kalau ada yang bilang Al-Qur'an sekali turun dalam konteks turunnya ke Nabi Muhammad langsung, mungkin agak berat. Karena banyak keterangan yang bilang bahwa Nabi Muhammad qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Nah, beliau adalah manusia biasa yang pembedanya terletak pada wahyu yang beliau terima untuk disampaikan ke kita semua. Jadi, let's say Nabi Muhammad seperti orang biasa, bedanya beliau akhlaknya mulia sejak muda, dan beliau orang cerdas, dan memang beliau adalah rohnya itu jadi katanya dunia ini diciptakan karena roh Muhammad. Alasannya menciptakan dunia ini seutuhnya karena Muhammad. Jadi secara fisik lahirnya saat itu, dan beliau cerdas, katanya cakep misalnya. Nah, sudah punya software yang bagus, kira-kira begitu. Nah, data itu turun dari Al-Qur'an, turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu secara bertahap. Buktinya banyak. Ya fakta itu sendiri di masa lalu dan keterangan di Al-Qur'an, misalnya di surat Al-Furqan itu ada pernyataan linutsabbita bihi fuadak. Jadi Quran diturunkan itu untuk membuat hatinya tenang. Jadi saat ada persoalan, Quran datang untuk menjawab. Nah, itu yang membuat Nabi tenang hatinya, karena ada jawaban dari Tuhan atas persoalan yang ada di masyarakatnya. Ada di ayat lain juga ada pernyataan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Membacakannya untuk manusia ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, berangsur, perlahan, dan bagian per bagian. Nah, jadi kalau dirangkum itu ada 3 tahap. Yang pertama Lauhil Mahfuz, tempat di mana dia berada awalnya. Lalu yang kedua itu turun ke langit dunia, kapan itu pada bulan Ramadan. Dan ada pendapat yang mengatakan turunnya itu bukan di malam 17 tapi malam 24. Ya, apapun perdebatannya, yang penting dia turun di Ramadan. Udah, itu aja. Lalu yang selanjutnya dia turun dari langit dunia ke dunia itu bertahap. Bertahap ya tadi, memang untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan, dan ya pelan-pelan. Jadi Quran ini nggak mudah ya sebenarnya. Karena ada yang hadis yang mengatakan bahwa Quran ini turun, ada ayatnya tuh yang turun dikawal 7.000 malaikat, 70.000 malaikat misalnya. Ya kebenarannya gimana wallahu alam, tapi yang pasti Al-Quran ini kadang berat untuk diterima. Secara makna, secara substansi itu sendiri, dan secara masyarakat, secara sosial. Ya kadang suka bertentangan toh.
dengan apa yang dialami masyarakat waktu itu. Bayangkan bercerita tentang apa namanya Isra Mi'raj, sesuatu yang dalam perjalanan real itu orang menempuh Makkah Madinah beberapa hari itu bisa berapa saat, sampai ke Palestina itu beberapa bulan mungkin itu cuma ditempuh dalam satu malam. Nah itu kan pernyataan-pernyataan yang di luar nalar yang mungkin berat bagi Nabi menerima. Menyampaikannya juga berat, tapi gimana? Sudah harus disampaikan dalam keadaan seperti itu tanpa dikurangi satu bagian pun. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang sab'atu ahruf. Jadi unzilul Quran ala sab'ati ahrufin. Dikatakan bahwa Quran ini turun dalam 7 bahasa. 7 huruf. Apakah 7 huruf ini? Yang jelas bukan 7 qiraat yang kita kenal. Jadi kalau kita mengenal, nanti ada pembahasan di teman-teman presentasi itu, ada namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat tidak sama dengan sab'atu ahruf. Kenapa? Karena ilmu qiraat lahir setelah ini. Ini kan lahir, ya informasi ini ada itu pas zaman Nabi hidup. Fakta Al-Quran turun sab'atu ahruf juga saat Nabi masih hidup. Sementara qiraat ini lahir beberapa tahun kemudian setelah Nabi wafat. Ada imam-imam yang membacakan Al-Quran dengan gaya mereka. Nah, bahwa ada yang meyakini bahwa ada keterhubungan antara 7 dengan itu 7, ya monggo. Tapi dalam tradisi ulumul Quran, diskusinya sekarang masih terjadi perdebatan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya nanti misalnya saya masuk surga, misalnya ditanya pengen apa, saya pengen ngecek waktu itu kenapa, kebenarannya di mana, 7 ahruf itu yang mana, terus proses pembukuan Al-Quran itu gimana, karena semuanya masih penasaran. Karena gini, nanti hubungannya 7 huruf ini adalah dengan Mushaf Utsmani. 7 huruf ini variasi kan, banyak. Jadi ada suatu ketika tuh namanya Hisham itu mengimami sholat. Terus ada Umar jadi makmumnya, lalu membaca surat Al-Furqan. Terus ada kata-kata yang beda. Umar dalam hati protes, tapi karena masih sholat ya nunggu dulu. Masa ya frontal dalam sholat mau protes gitu kan. Lalu setelah itu mengkonfrontasi, nanya, "Oh, kamu bacanya begitu?" Ya, Nabi bilang juga begini boleh katanya. Lalu mereka berdua ke Nabi, menghadap Nabi dan mendudukkan perkaranya. Dan Nabi meminta untuk Hisham membacanya, beliau mengatakan benar, meminta Umar membacanya dan versinya juga benar, jadi dua-duanya benar. Nah itu mungkin yang menjadi sab'atu ahruf, yang disebut dengan sab'atu ahruf. Lalu pada masa di mana kebutuhan untuk unifikasi Al-Quran itu muncul, saya nggak tahu apakah ini juga termasuk inisiasi Umar, tapi yang jelas terjadi di terjadi di sejak Abu Bakar, karena khawatir banyak hufaz meninggal, lalu dilaksanakan selama periode Utsman. Lalu Quran itu salinannya dikirim ke beberapa daerah. Ini kan terjadi apa yang namanya pengeliminasi naskah-naskah Al-Quran, koleksi pribadi para sahabat yang mungkin di dalamnya mengandung kosakata sab'atu ahruf sebagaimana yang ditunjukkan hadis tadi. Jadi masa lalu yang sebenarnya variatif itu hilang oleh karena inisiasi waktu itu. Ya disesalkan, tetapi bukan tidak mungkin itu ijtihad paling benar di masa lalu, karena kekhawatiran terjadinya banyak perbedaan di antara umat muslim yang mungkin akan membuat umat Islam zaman sekarang tidak seperti sekarang ini. Ada kekhawatiran seperti ya mereka nanti kayak dunia orang Kristen dan Yahudi, di mana mereka saling berselisih misalnya tentang kitab suci mereka. Nah, sebelum terjadi macam-macam maka itu diambil keputusan. Ada misalnya tokoh pakar studi Quran namanya Muhammad Arkun itu menyesalkan, mengatakan bahwa ya kalau versi Utsman ini sudah closed korpus yang tertutup. Tidak ada lagi variasi-variasi.
gunanya apa kalau kalau terjadi variasi-variasi, mungkin kesulitan pemahaman Al-Qur'an bisa ditangani. Jadi karena ada misalnya beginilah, saya menyampaikan ke teman-teman dalam bahasa yang resmi, bahasa Indonesia misalnya. Kalau tidak ada bumbu-bumbu Jawa sementara teman-teman orang Jawa misalnya, itu mungkin agak kesulitan. Nah, disitulah gunanya, barangkali gunanya bahasa-bahasa yang berlainan ini. Toh faktanya memang secara perasaan ya, tadi ketika Hisham membaca ayat itu merasa benar, merasa nyaman, Umar juga merasa nyaman atas bacaannya, sehingga mungkin Quran memang ditujukan untuk kenyamanan per lokasi-lokasi tadi. Nah, saya nggak tahu apakah Sabah atau Aruf ini ada dalam Quraisy saja atau di luar itu, karena masih terjadi perdebatan. Sekarang kalau misalnya gini, Quran yang ada sekarang ini Quraisy, ya, dalam bahasa Quraisy misalnya. Lalu kenapa terjadi perbedaan antara Umar dan Hisham? Umar dan Hisham sama-sama orang Quraisy. Ya memang bani mereka beda. Tetapi kenapa bisa beda dalam satu suku? Sementara Al-Quran kesepakatannya adalah bahasa Quraisy. Nah, jadi ada banyak sekali perdebatan-perdebatan di sana, dan ya untungnya ketika Al-Quran ini sudah satu, ya versi para sahabat yang lebih tahu kan tentu saja, maka kita enak sampai di sekarang ya, zaman sekarang itu enak memahami Al-Quran. Tapi tetap pun begitu, saya hafal Al-Quran pun sekarang tetap penasaran sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Jadi variasi-variasi ini membuat kita bertanya-tanya, Quran itu yang mana sebenarnya? Apakah Quran itu sedinamis itu di masa lalu atau bagaimana? Ya itu perdebatan-perdebatan di kalangan studi Quran ya. Jadi di awam ya taunya ya Quran turun, mungkin juga sablek langsung sak kitab begitu, jadi lebih enak dibacanya. Nah, padahal kan nggak begitu. Nah, ini ada cerita sedikit tentang dialek Arab. Kenapa ada dialek Arab itu bisa muncul? Yang Quraisy inilah. Kenapa bisa muncul? Jadi ceritanya itu di masa lalu di Irak, di mana Nabi Nuh itu mengalami banjir bandang itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Beliau dan anaknya itu tersebar luas ke Jazirah Arab. Ya, tepatnya sih di bagian ini, Yaman, di daerah Hadramaut. Nah, salah seorang anak Nabi Nuh bernama Hud itu bermukim di sana di Hadramaut. Lalu anak-anaknya lahir. Ada anaknya lagi yang bernama Qahton itu menjadi raja. Lalu Qahton punya anak bernama Ya'rib. Ya'rib ini atau Yu'rab itu yang katanya menjadi nama untuk Arab. Ada nama lain Hamyar dan Saba ya, yang juga masuk di Al-Quran. Tapi Yu'rab ini yang penting karena Yu'rab ini kelak akan punya keturunan yang klan mereka salah satunya bernama suku Jurhum katanya. Nah, Jurhum ini meninggalkan Yaman, bermigrasi di banyak lokasi. Nah, dalam perjalanannya mereka melewati Makkah. Maka kebetulan di masa itu ditinggali atau kebetulan bukan ditinggali, dikunjungi untuk ditinggali begitu oleh Ibrahim sama istrinya Hajar yang keturunan Mesir bersama anaknya Ismail. Mereka berada di Makkah. Ibrahim sendiri kan berasal dari Irak. Jadi datang ke sana bukan by intention, tapi memang diminta Tuhan untuk ke sana untuk membangun Baitullah. Singkat cerita, air keluar dari kakinya Ismail, lalu kebetulan si ini lewat. Suku Jurhum ini lewat, meminta untuk tempat tinggal di sana, apakah boleh? Nah, Siti Hajar membolehkannya bertempat tinggal di sana. Singkat cerita juga Ismail menikah dengan salah seorang perempuan anggota suku Jurhum ini. Nah, Jurhum ini kan
keturunan Yu'rab tadi, Arab tadi, dia berbicara dalam bahasa itu, Arab itu, nah Ismail sendiri kan sesungguhnya ya Irak juga jatuhnya. Tapi Irak pun juga adalah asal muasal dari bahasa yang ada di Yaman itu. Nah, lalu dari perempuan ini, dari Ismail ini lahir keturunan-keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW. Anaknya Ismail namanya Adnan. Jadi sampai Adnan itu sampai Nabi Muhammad itu lahir. Nah, em, dari salah satu bukan salah satu, dari keturunan-keturunan Adnan ini nanti muncul suku namanya suku Quraisy. Nah, pertanyaannya adalah suku Quraisy ini anak yang keberapa? Ternyata suku Quraisy ini bukan anak. Tidak seperti ya suku-suku yang lahir karena nama bapaknya atau siapa klannya, pokoknya gitulah. Jadi Quraisy ini namanya terambil dari kata takorrush yang berarti coming together atau association. Jadi kayaknya suku-suku ini, suku Quraisy ini lahir dari klan-klan keluarga yang memang menyepakati, ayo kita bikin perkumpulan. Faktanya nama ini tidak pernah digunakan sebagai nama bawaan gitu loh. Kayak misalnya Bani Hashim, Bani Umayyah. Yang saya tahu begitu. Jadi kayaknya mereka sepakat untuk menjadi seteru bersama. Nah, disinilah bahasa Quraisy inilah Al-Quran digunakan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bahasa Quraisy ini bahasa secara umum yang disepakati saat itu atau bagaimana? Itu kan pertanyaan besar. Kalau misalnya Quraisy digunakan, tapi kenapa Hisham sama Umar berseteru selama mereka itu orang Quraisy juga? Dua-duanya. Jadi dialek ini dialek kesukuan atau apa, itu yang sulit dicapai kesimpulannya. Makna sab atau aruf ini apakah Quraisynya sendiri ataukah dalam klan-klan yang ada di Quraisy atau bagaimana? Karena kalau dialek itu ya Mesir itu yang jauh itu ya punya dialek sendiri masing-masing. Jadi Arab itu punya punya dialek sendiri-sendiri di lokasi Arab itu. Nah, itu persoalan yang sekarang belum terpecahkan dan kayaknya nggak akan terpecahkan juga karena kunci yang utama yaitu Quran di masa lalu itu di bumi hanguskan. Andai itu ada, maka puzzle tentang apa itu sab'atul aruf terjawab, dan sab'atul aruf ini merepresentasikan apa? Apakah suku, apakah klan, apakah cara baca? Kalau cara baca kayaknya dialek ya, kayaknya bukan. Soalnya kalau misalnya Jamil itu dalam bahasa modern standar Arabic itu pakainya Jamil. Itu kalau Mesir itu pakainya Gamil, dibaca G. Tapi kayaknya nggak begitu gitu loh. Karena qiraat pun mirip seperti itu. Beda kasusnya beda. Saya kurang tahu tapi beda. Dan kayaknya belum akan terjawab. Saya mendengar penjelasan dari orang Arab sendiri soal ini. Lanjut. Jadi sab'atul aruf ini bukan qiraat yang kita kenal ya. Kalau ada yang mengatakan itu qiraat ya monggo kalau merasa yakin, tapi rasa-rasanya kok meragukan pernyataan itu. Oke, lanjut, penulisan wahyu dan pembukuan Al-Quran di masa awal. Quran di masa awal itu ditulis di apapun lah, di hard surfaces pokoknya. Saya kurang tahu apakah batu itu ditulis atau enggak, tapi yang pasti ya pelepah kurma, kulit hewan itu ya dipakai di situ untuk nulis. Kenapa ditulis? Karena mungkin ditakutkan ya gak ada bukti. Padahal kalau kita mau jujur, orang-orang sana kan hafalannya kuat. Jadi ya sebenarnya nggak masalah. Cuma ya tadi kebutuhannya dan rasa-rasanya menjadi pembeda. Nabi kalau Al-Quran turun, yang saya tahu selalu minta sahabat untuk menuliskannya. Jadi literally tulis. Kalau ditulis itu Quran, kalau tidak ditulis itu hadis. Gambarnya begitu. Dulu pernah ada larangan dari Nabi Muhammad untuk
Nah, sahabat menuliskan hadis yang beliau sampaikan. Jangan ditulis, nanti kecampur Al-Qur'an, kira-kira begitu. Lalu dengan cara-cara itu, transformasi yang tertulis, yang tidak tertulis, yaitu melalui hafalan, para sahabat memiliki koleksi-koleksi pribadi. Nah, koleksi pribadi ini barangkali juga berketemu dengan tadi Syafa' atau Arif tadi. Saya sukanya versi ini kok misalnya, ditulis. Kita nggak tahu kan. Karena ya tadi naskah itu hilang semua. Ya tadi seperti sudah disinggung, karena terjadi perbedaan dialek atau bahasa atau apapun yang pokoknya Al-Quran tidak menyatu lah, kira-kira begitu. Utsman itu meminta untuk menyatukannya dalam satu versi. Mushaf Al-Imam ditaruh di Madinah, mushaf yang lain ditaruh di Makkah, itu ke arah timurnya Madinah. Lalu Suriah itu arah barat lautnya Madinah. Basrah itu arah utaranya Madinah, utara jauh sekali. Lalu ada Kufah, timur laut. Ya, karena barangkali di tempat-tempat itulah peradaban berada. Yang pasti usahanya ini luar biasa untuk melakukan unifikasi. Al-Quran yang kita kenal ya berkat Utsman sekarang. Tapi di titik tertentu di mana kajian mendalam tentang Al-Quran, menikmati dunia teks yang kemungkinannya tidak terbatas, momen-momen seperti koleksi-koleksi pribadi itu langka dimiliki. Ya kita nggak bisa menolak bahwa peninggalan-peninggalan masa lalu yang bisa kita pegang di zaman sekarang itu selain membuat keyakinan kita makin yakin dalam beragama, dalam apapun lah, itu juga membuat kita tahu bahwa sejarahnya itu begini gitu loh. Nah, suatu hari itu ada naskah Quran yang masih ada, kalau nggak salah di perpustakaan Birmingham itu ada salah seorang mahasiswi doktoral meminta untuk ngecek carbon dating. Jadi pokoknya gimana apa yang ada di material kulit hewan itu dan tulisannya itu dicek. Ternyata ketemu. Jadi tintanya itu tinta keluaran tahun kapan, keluaran abad kapan itu tahu. Hewannya ini hewan usia berapa lama itu kelihatan. Makannya hewannya apa kelihatan. Dicek dari mana ya? Dari cuma selembar kulit hewan itu. Bisa. Nah itulah kemajuan teknologi. Nah kita gunanya teknologi itu begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, kita harus fokus ke masa lalu, kita harus membudidayakan masa lalu, Quran ini harus tidak boleh ditafsirkan secara aneh-aneh misalnya, ya sulit untuk kita mengatakan itu. Kayak di mata kuliah Quran yang lain, mata kuliah tafsir Al-Quran yang saya ampu itu, kita nggak bisa menurut saya menafsirkan Al-Quran hanya dari teksnya saja, nggak bisa. Karena kita hidup di era modern, di era di mana keadaan itu berjalan sangat cepat. Kita nggak bisa semata-mata kembali ke masa lalu, ngutip hadis, ngutip Quran, untuk juga semata-mata mengunci masa depan. Nggak bisa. Kita harus bersinergi. Saya nggak menolak Al-Quran, saya juga ngapalin Quran. Saya suka baca Quran juga. Saya ada daftar khataman ngaji itu ada. Untuk siapa, ya suka aja. Menikmati aja rasanya. Studinya Quran juga gitu kan. Itu bukti saya peduli sama Al-Quran. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita nggak boleh saking pedulinya kepada Al-Quran lalu menafikan yang lain. Padahal Al-Quran itu menurut saya harus hidup dalam keseharian kita, sehari-hari kita. Kisah masa lalu tentang pembukuan Al-Quran, penghafalan Al-Quran, transmisi Al-Quran, apapun tentang Al-Quran itu buat saya menjadi momen kita mengintrospeksi diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemerhati, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pembelajar kayak kalian semua. Begitu saya kira apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.